Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Ali Imran pada ayat yang ke-17 tentang 5 golongan yang dijanjikan oleh Allah SWT akan mendapatkan surganya Allah. Setelah kita mengkaji golongan yang pertama, orang-orang yang bersabar. Golongan yang kedua, orang-orang yang jujur. Malam hari ini kita akan mengkaji golongan yang ketiga, wal qanitina, orang-orang yang kunut. Orang-orang yang kunut itu artinya orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah? Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepadanya. Diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, Allah memanggil kita semua. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu panggilan ini sampai kepada kita, kemudian kita menjawab bahwa kita hanya akan menyembah Allah ditandai dengan pernyataan sikap. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kita termasuk orang yang taat. Karena dipanggil, kemudian kita datang dan kita memberikan pernyataan sikap. Karena ada orang yang dipanggil oleh Allah untuk menyembah Allah, dia datang. Dia menyampaikan pernyataan sikap, tapi hatinya tidak. Sehingga oleh Allah kemudian disampaikan di Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah
kami telah beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Karena keimanannya hanya ada di lisan tetapi hatinya tidak. Maka kelompok ini kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang berpenyakit hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Orang yang hatinya punya penyakit, penyakitnya namanya nifak, maka orangnya disebut sebagai munafik. Kalau orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, lahir batin, hati dan lisannya, maka dia disebut sebagai orang muslim. Kemudian ada orang yang diajak untuk menyembah Allah, bolak-balik diajak tidak mau, maka oleh Allah SWT dikatakan di ayat yang ke-6 Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kata Allah, sama saja. Kamu ingatkan, tidak kamu ingatkan, mereka tidak akan beriman. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah telah menutup pendengaran mereka. Allah telah menutup penglihatan mereka. Allah telah menutup hati mereka, sehingga untuk mereka disiapkan siksaan yang sangat besar. Apa yang menyebabkan hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup? Yaitu dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit sombong. Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mim misqali dzarratin minal kibriyai. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Apa itu kesombongan? Baturul haqqi wa ghamtun nasi. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenarannya apa? Kebenarannya pencipta alam semesta adalah Allah. Tapi ada manusia yang menyembah selain Allah. Berarti dia menolak kebenaran. Kata Allah SWT di Al-Quran surah Al-An'am itu mengajukan pertanyaan pada kita Bapak Ibu. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dzarra wala naf'a. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian mau mengambil Tuhan, mengambil sesembahan yang tidak mampu memberikan manfaat dan madorot? Yang disembah oleh manusia selain Allah nanti pada hari mahsyar itu akan diikuti. Rasulullah menyampaikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa manusia akan dikumpulkan bersama dengan yang disembahnya. Yang nyembah matahari dikumpulkan dengan matahari, yang nyembah bulan dikumpulkan dengan bulan, yang menyembah tawagut, Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan selain Allah akan dikumpulkan. Sementara yang menyembah Allah itu akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan nanti Allah yang akan mendatanginya. Ini kunut yang pertama adalah ketika dipanggil untuk menyembah Allah, kita menyatakan kesiapan dan kesanggupan. Kemudian kunut ketaatan yang kedua, setelah mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka ada tindak lanjut. Allah akan menguji kita dengan aturan-aturan. Aturannya kalau dikelompokkan menjadi dua. Ada aturan yang isinya perintah dan ada aturan yang isinya larangan. Maka ketika Allah menguji kita dengan aturan perintah, kalau kita orang yang patuh, kita akan menyampaikan jawaban, sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami akan mentaati. Apa bentuk ketaatannya? Melaksanakan perintah itu. Bagaimana kalau yang datang kepada kita larangan? Kita pun akan menjawab, sami'na wa ata'na. Kami akan mendengar dan kami akan taat. Apa bentuk ketaatannya?
karena larangan, maka kita akan meninggalkan. Inilah orang-orang yang kunut. Kemudian yang ketiga, orang yang kunut, orang yang patuh kepada Allah, orang yang berupaya untuk mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya lebih besar dibandingkan mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya, dan mencintai seluruh manusia. Dengan bahasa yang lain, Allah senantiasa didahulukan dibandingkan kepentingan pribadinya. Ini juga bagian dari ujian yang tidak ringan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, semoga kita senantiasa istiqomah untuk menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin ke depan, berarti jatah usia kita semakin sedikit. Kalau sampai tidak patuh, khawatir barangkali meninggal dalam keadaan rugi. Kalau senantiasa patuh, punya harapan meninggal dalam keadaan beruntung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.